Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meski dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajarnya. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Pengalamanku di sekolah. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan vas bunga. Yang kedua, memahami sikap saling tolong-menolong. Dan yang ketiga, mengubah satuan sentimeter menjadi satuan meter. Nah, kita mulai ya belajarnya. Kalian lihat gambar berikut. Benny dan teman-temannya sudah kembali ke sekolah. Liburan semester 1 telah usai. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Pernahkah kalian melakukan hal yang Benny dan teman-temannya lakukan di sekolah? Pasti kalian pernah melakukannya ya anak-anak ya. Sebelum kalian masuk ke dalam kelas, pasti kalian melakukan apa yang Benny lakukan. Karena pada awal masuk sekolah, pasti meja dan kursinya penuh dengan debu. Jadi kalian harus mengelap meja, kursi, dan kaca jendelanya. Benny dan teman-temannya mendapatkan tugas. Tugas dikerjakan pada saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menghias vas bunga. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga. Kalian bisa tidak menyebutkan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat vas bunga? Nah, ayo kita sebutkan bersama. Yang pertama adalah biji jagung. Yang kedua adalah biji bunga matahari atau yang sering kalian sebut kuaci. Yang ketiga adalah biji anggur. Yang keempat, padi atau gabah. Dan yang kelima adalah biji kacang hijau. Nah, kalian sudah tahu kan? Itu adalah bahan-bahan yang digunakan dalam menghias vas bunga. Bisa dengan biji-biji yang lainnya, ada biji kacang kedelai, ada biji yang lainnya juga ya. Nah, kalian bisa mempraktikkannya di rumah untuk membuat vas bunga, hiasan vas bunga. Ayo anak-anak, sekarang saatnya kita menulis. Kalian sebutkan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat vas bunga. Nah, yang dikerjakan yang ini ya anak-anak ya. Contohnya yang pertama tadi yang Ibu sebutkan bahan-bahan yang kalian gunakan dalam membuat vas bunga. Nah, itu dia contohnya. Untuk pengerjaan ayo menulis. Kamu tadi sudah mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat vas bunga. Ayo kita lakukan. Ayo kita mencoba untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan-bahan yang tadi kalian sebutkan. Lalu jangan lupa sediakan lem dan sarung tangan. Kenapa menggunakan lem? Untuk apa sih lem? Lem untuk menempelkan bahan-bahan itu ke vas bunganya. Kenapa harus pakai sarung tangan? Karena supaya tangan kalian tidak lengket. Nah, perhatikan contoh hiasan di samping. Ini contoh-contoh hiasan vas bunga. Kalian bebas memilih. Kalian ingin menggunakan vas bunga yang seperti apa? Menghias vas bunga seperti apa? Nah, di sini ada beberapa contohnya. Kalian bisa menghias
menghias vas bunga dengan hiasan berwarna-warni atau mau mengubah menjadi warnanya gelap? Boleh. Bisa juga dengan warna yang cerah. Boleh ya, di situ kalian bebas untuk memilih yang kalian suka. Ayo menulis. Tadi kamu sudah menghias vas bunga ya. Vas bunga yang kamu buat pasti mempunyai ciri-ciri. Itu vas bunga yang kamu pilih pasti sesuai dengan selera kamu. Nah, ciri-cirinya kamu sebutkan dan kamu jawab di kertas yang ini. Nah, bagaimana contohnya ciri-ciri vas bunga kamu? Nah, yang pertama, terbuat dari bahan apa sih? Bisa dari tanah liat, bisa dari botol, bisa dari plastik. Itu ciri-cirinya ya, berbentuknya terbuat dari apa. Dan yang kedua, berbentuk seperti apa sih vas bunga kamu? Bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk lingkaran yang sesuai kamu buat. Dan yang ketiga, terbuat dari bahan apa aja sih? Bahan-bahan apa saja yang kamu gunakan untuk menghias vas bunga yang kamu buat? Dan yang keempat, warna apa saja? Misalnya warnanya cerah atau gelap. Dan yang kelima, bentuknya gimana? Bentuknya unik atau gimana bentuknya? Nah, itu ayo menulisnya. Kamu sebutkan ciri-ciri vas bunga yang kamu buat. Ayo berlatih. Benny dan teman-temannya sedang bekerja kelompok. Benny dan teman-temannya bekerja kelompok dalam membuat vas bunga. Benny dan teman-temannya sedang berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini ada percakapan antara Benny, Dayu, dan Udin. Ibu akan membacakan percakapan antara Benny dan teman-temannya. Dengarkan percakapan ibu ya anak-anak ya. Anak-anak, dengarkan ya percakapan yang ibu bacakan antara Benny, Dayu, dan Udin. Disimak ya, ibu mulai percakapannya. Benny, Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Dayu, itu ada Benny, ada di depan Udin, sambil menunjuk biji-bijian. Benny, Udin, tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya. Udin, baiklah Benny. Benny, terima kasih Udin. Nah, itu dia percakapannya anak-anak ya. Disimak. Nah, anak-anak, tadi ibu sudah membacakan percakapan antara Benny dan teman-temannya. Kalian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Yang kedua, siapa yang berniat membantu Benny? Bukan Meli anak-anak ya. Kalian Melinya dicoret lalu diganti Benny. Yang ketiga, apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Yang keempat, Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Yang kelima, apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Panjang benda bisa diukur menggunakan penggaris, meteran, dan jangka sorot. Kemarin sudah ibu jelaskan sebelumnya. Gimana sih cara menggunakan
penggaris, meteran, dan jangka sorong. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang pendek. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang panjang. Dan jangka sorong digunakan untuk mengukur benda yang bulat. Nah, anak-anak, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah ujung benda diletakkan di angka 0 penggaris atau meteran. Penggaris dan meteran menggunakan satuan sentimeter. Tapi kalian bisa menggunakan meter juga. Sentimeter dapat diubah ke dalam meter. Kalian perhatikan ya. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 sama dengan 0,01 meter. Nah, perhatikan gambar berikut. Adakah benda-benda seperti gambar di samping di rumah kalian ya? Ada nggak benda-benda seperti ini? Ukurlah panjang benda tersebut. Pengukurannya bisa dengan menggunakan penggaris atau juga meteran. Tapi ingat anak-anak, penggaris bisa digunakan hanya untuk mengukur benda yang pendek saja. Dan meteran untuk mengukur benda yang panjang. Nah, perhatikan contohnya meja. Yang pertama, gambar meja. Meja itu tidak bisa diukur dengan menggunakan penggaris karena meja panjang, kecuali kalian mengukur mejanya meja yang pendek, yang lebih panjang dari penggaris. Nah, yang kedua ada gambar ballpoint atau kalian biasa sebut pulpen. Nah, kalau benda ini kalian bisa ukur menggunakan penggaris karena pulpen lebih pendek. Nah, tidak usah dengan meteran, tapi bisa kok kalian mengukur dengan meteran juga. Kalau di rumahnya, Bu, saya punyanya meteran, tidak punya penggaris, boleh kalian mengukur pakai meteran. Nah, yang ketiga, di situ ada yang namanya ikat pinggang atau biasa disebut sabuk, gesper, sama aja ya. Nah, ikat pinggang atau sabuk atau gesper itu kalian bisa ukur dengan menggunakan meteran atau juga penggaris. Kalau kalian mengukur sabuk atau ikat pinggang punya adik kalian, kalian bisa menggunakan penggaris. Tapi kalau kalian mengukur ikat pinggang bapak kalian atau ibunya, bisa menggunakan meteran karena ikat pinggang ayah atau ibunya itu panjang. Dan kalau ikat pinggang punya adik itu kecil. Nah, itu dia anak-anak. Lalu, itu kan satuannya sentimeter. Kalian ubah ke dalam satuan meter. Misalnya, panjang meja di rumah kalian itu 100 cm. Berarti berapa meter ya? 100 cm sama dengan 1 meter. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, pengalamanku di sekolah. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung ya anak-anak ya. Terus, untuk tugas-tugasnya, kalian bisa kerjakan di buku paket atau di buku tulis. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup pelajarannya, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu pembelajaran selanjutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.